Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nima Said dengan nomor induk mahasiswa 230003002, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Denik Wirawati. Saya akan membuat media pembelajaran berbasis video dengan materi cerita pendek fase D kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Saya akan menjelaskan materi cerita pendek sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nima Said. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerita pendek fase D kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rincian pembelajaran materi cerita pendek. Rincian yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi cerita pendek yaitu menyusun teks cerita pendek secara kreatif. Rincian yang kedua yaitu indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah unsur intrinsik cerita pendek yang terkandung dalam capaian 4. Yang kedua, peserta didik dapat memvalidasi struktur cerita pendek dalam kerangka yang terkandung dalam capaian 5. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun cerita pendek dalam bentuk tulisan yang terkandung dalam capaian 6. Rincian yang terakhir yaitu kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik sudah mengetahui unsur intrinsik cerpen, dan yang kedua, peserta didik sudah memahami struktur cerita pendek. Selanjutnya adalah daftar isi. Dalam materi cerita pendek, memiliki poin-poin materi yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang pertama, pengertian cerita pendek. Yang kedua, ciri-ciri cerita pendek. Yang ketiga, unsur pembangun cerita pendek. Yang keempat, struktur cerita pendek. Yang kelima, kaidah kebahasaan cerita pendek. Dan yang terakhir, langkah-langkah menyusun cerita pendek. Poin materi yang pertama yaitu pengertian cerita pendek. Di sini saya akan menjelaskan pengertian cerita pendek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pendapat salah satu ahli. Cerita pendek adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan. Umumnya, cerita pendek mengisahkan satu permasalahan yang disajikan oleh satu tokoh. Cerita pendek terdiri kurang dari 10.000 kata sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Menurut Sutardi, cerita pendek adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Kemudian, poin materi yang kedua yaitu ciri-ciri cerita pendek. Secara umum, ciri-ciri cerita pendek dibagi menjadi beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, alur cerita tunggal atau satu cerita. Yang kelima, ditulis berdasarkan peristiwa sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki pesan moral. Kemudian, poin materi yang ketiga yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide cerita, pokok persoalan, maupun gagasan utama yang mendasari jalan cerita. Biasanya ditulis dalam bentuk kata benda atau nomina. Yang kedua, alur atau plot, yaitu urutan peristiwa atau jalan cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju atau progresif adalah cerita pendek dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Alur mundur atau regresif adalah cerita pendek dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan kilas balik. Yang terakhir, alur campuran atau progresif plus regresif adalah alur cerita pendek yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur.
Beberapa tahapan alur sebagai berikut: pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada adanya konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting yang terdiri dari waktu, tempat, dan suasana. Unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Dalam penokohan dituliskan tokoh dan watak dari tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerita pendek tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh, atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerita pendek. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelaku utama, yaitu aku sebagai tokoh utama. Yang kedua, pelaku sampingan, yaitu aku yang menceritakan orang lain. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu dia menjadi tokoh utama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga pengamat, yaitu dia yang menceritakan orang lain. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pada pembaca secara tersirat maupun tersurat. Kemudian unsur ekstrinsik cerita pendek dibagi menjadi tiga, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerita pendek yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan latar belakang penulis. Yang kedua, latar belakang penulis, yaitu faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerita pendek. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Poin materi yang keempat yaitu struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek dibagi menjadi 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama ada resolusi, yaitu bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, latar cerita, maupun alur cerita. Yang kedua ada komplikasi, yaitu munculnya masalah lebih dari satu. Berbagai masalah tersebut akhirnya mengarah pada klimaks. Yang ketiga resolusi. Dalam resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah cerita, biasanya berisi amanat dari cerita tersebut. Kemudian poin materi yang kelima yaitu kaidah kebahasaan cerita pendek. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindari. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami.
Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan, kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur, rapi, dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Kemudian, poin materi yang keenam atau yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun cerita pendek. Yang pertama yaitu menyusun kerangka teks cerita pendek. Dalam menyusun kerangka teks cerita pendek, yang harus dilakukan yaitu pertama observasi yang dilakukan secara langsung dengan objek peristiwa sehari-hari. Yang kedua, menentukan tema dan judul. Kedua hal ini berbeda. Tema bersifat lebih umum daripada judul. Tema biasanya berkaitan dengan amanat yang ingin pengarang sampaikan. Yang ketiga, menentukan latar cerita. Yang keempat, menentukan para tokoh. Yang kelima, menciptakan konflik. Yang keenam, menentukan sudut pandang. Yang ketujuh, menentukan alur. Kemudian yang kedua itu menyusun cerita pendek. Yang harus dilakukan dalam penyusunan cerita pendek yaitu satu, menentukan tema yang menarik. Kedua, menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, menentukan tokoh dan watak tokoh. Yang keempat, menentukan konflik dan penyelesaian. Yang kelima, menentukan judul. Kemudian yang terakhir adalah aspek bahan penyuntingan. Yang pertama, memperhatikan kesalahan pengetikan. Yang kedua, ketepatan ejaan. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata. Yang keempat, keefektifan kalimat. Dan yang terakhir, kepaduan paragraf. Di sini saya akan membacakan contoh cerita pendek dengan judul Hujan karya Rizky Rianto. Sejak pagi, hujan deras mengguyur seluruh penjuru kota. Jalan tampak sepi. Hanya sedikit kendaraan yang melintas. Orang-orang pun enggan untuk keluar rumah. Hanya 1-2 orang saja yang rela dirinya basah kuyup oleh hujan. Seperti halnya Pak Rudi, seorang buruh angkat di pasar. Meskipun penghasilan yang didapatnya sangat kecil, tetapi dia tetap mengerjakan pekerjaan itu. Dia tidak mempunyai sawah dan ladang. Dia tidak mempunyai keahlian dan keterampilan. Dia hanya lulusan sekolah dasar. Sementara itu, dia harus menghidupi istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil. Kehidupan mereka terasa sangat berat di tengah situasi krisis. Beban hidup Pak Rudi bertambah berat ketika salah satu anaknya jatuh sakit, yaitu Siti, putri sulungnya. Mengeluh sakit pada bagian perutnya. Pak Rudi sudah membawanya ke puskesmas. Akan tetapi, obat yang diberikan puskesmas tidak juga mampu menyembuhkan sakitnya. Oleh dokter puskesmas, Pak Rudi disarankan untuk memeriksakan Siti ke dokter spesialis penyakit dalam. Pak Rudi lalu membawanya ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter tersebut menyatakan Siti menderita kelainan ginjal. Siti disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter, saya orang kecil, saya tidak kuat menanggung biaya rumah sakit. Sebaiknya dokter memberikan berobat jalan saja, kata Pak Rudi terus terang. Bapak ini bagaimana? Yang namanya sakit tidak bisa ditawar-tawar. Di mana-mana orang yang sakit mesti diobati dan pengobatannya membutuhkan biaya. Apalagi harga obat-obatan sekarang mahal, ujar dokter. Kalau begitu obatnya dikasih separuh saja, Dok, ujar Pak Rudi. Apa Bapak ini tidak kasihan pada anak Bapak? Nanti kalau tidak sembuh bagaimana? Jawab dokter ketus. Mau bagaimana lagi, Dok? Saya orang tidak mampu. Tolong beri saya keringanan. Baiklah, saya akan memberikan resep untuk menebus obat di apotek. Dosisnya setengah dari yang semestinya. Terima kasih, Dok, ujar Pak Rudi lega. Ketika dokter tersebut menyodorkan secari kertas resep dengan malu-malu, Rudi memberikan uang kertas yang kumal, yang jumlahnya setengah dari tarif resmi. Maaf, Dok, saya hanya punya uang segini. Tidak apa-apa, tetapi nanti kalau anak Bapak tidak sembuh juga, jangan bawa lagi ke sini. Saya tidak mau disalahkan karena dianggap tidak mampu menyembuhkan pasiennya.
Ternyata benar yang dikatakan dokter tersebut. Meskipun obat yang diberikan telah habis, Siti belum juga sembuh. Karena tidak juga sembuh oleh obat yang diberikan dokter, wajah Siti menjadi pucat. Dia sering mengeluh dan merasakan kesakitan pada bagian perutnya. Tubuhnya pun menjadi lemah. Pak Rudi menjadi sedih, istrinya pun juga. Mereka sudah banyak berkorban untuk mengobati Siti. Barang-barang berharga di rumah sudah habis terjual untuk mengobati Siti. Istri Rudi jadi tidak tahan lagi melihat anaknya kesakitan dan meminta suaminya untuk membawa Siti ke rumah sakit, tetapi Pak Rudi tidak mau. Mereka lalu berselisih. Pak Rudi mencoba sekali lagi membawa Siti ke dokter spesialis penyakit dalam. Dia berharap dokter yang satu ini berbaik hati menolong Siti tanpa dibebani biaya yang tinggi. Akan tetapi, dokter ini malah angkat tangan setelah mengetahui kondisi Siti yang semakin memburuk. Kondisi anak bapak sudah sangat kritis, mesti dioperasi. Dengan perasaan kecewa, Pak Rudi membawa anaknya pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya tentang saran dari dokter tadi. Keduanya bingung luar biasa. Belum selesai Rudi menyelesaikan kalimatnya, istri Pak Rudi berkata, "Kita harus menyelamatkan anak kita. Apapun harus kita lakukan untuk menolong Siti. Bahkan kalau perlu, jual saja rumah ini. Biar kita jadi gelandangan. Yang penting anak kita selamat," ujar istri Pak Rudi. Kondisi Siti semakin memburuk. Akhirnya Siti meninggal dunia. Mata Pak Rudi dan istrinya tak kuasa lagi membendung air mata. Tubuh Pak Rudi bergetar hebat, badannya sangat terpukul. Dia terkulai lemas. "Maafkan Bapak, Nak." Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari cerita pendek yang berjudul Hujan, karya Rizky Rianto. Kemudian sekarang saatnya mengerjakan tugas yang akan dilakukan secara berkelompok dengan metode Project Based Learning. Yang pertama, membentuk kelompok dengan anggota yang berjumlah 4 orang dan mencari sebuah cerpen yang dengan judul yang berbeda dengan kelompok lainnya. Dan yang ketiga, menganalisis unsur intrinsik cerpen. Kemudian nanti penilaiannya, kelompok itu akan maju dan menjelaskan di depan kelas mengenai unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut, serta membacakan cerita pendek tersebut kepada teman-temannya yang lainnya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya mengenai materi tentang cerita pendek fase D kelas 9 sekolah menengah pertama. Untuk mengakhiri video pembelajaran materi cerita pendek yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Denik Wirawati, saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.